Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa sabi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wabil khusus yang saya hormati DKM Masjid Al-Ikhlas, pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas. Tentunya kita muliakan para guru dari lingkungan Ketua RT 04 AKP Purnawirawan Bapak Sugiantono SM, Bapak Ketua RW 01 Bapak Samsudin, Bapak Ketua DKM Bapak Kartiono. Yang tidak saya muliakan guru kita semuanya, Dr. Ustaz Ahmad Jamak Sarif PD, Ustaz Haji Abdul Ghafur LCMA, sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Selamat Ainul Rafiq SAG yang tadi memberikan siraman rohani juga kepada kita. Selanjutnya yang kita muliakan Ustaz Miftahul Huda LC SSC FSI. Yang selanjutnya saya muliakan Ustaz Edi Kusnedi Esos IMM. Ini saya baru kenal tadi ngobrol beliau, ternyata pembaturannya orang Kayu Ringin. Tahu pembaturan Pak? Orang Jawa itu Segulur. Saya orang Kayu Ringin, baru ketemu saya di sini. Ternyata beliau anaknya Bapak Haji Ocit, tetangga saya. Karena saya tidak tahu nih orang ini nggak adanya, cuma itu baru ketemu di sini. Alhamdulillah, ya kenal di sini, silaturahmi juga sebulan kerja setiap amat ya Bang. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz Marjono Setiawan SAG, Ustaz Imam Suharyadi SPDI. Dan tak lupa alhamdulillah para ustazah kumpul juga di sini. Ustazah Hajar Rafiqah, Ustazah Siti Huria LCMA, Ustazah Suharsi, Ustazah Edi Kusnaini, dan tadi satu lagi Ustazah Nur Hayati. Jadi ingat lagunya. Dia Nur Hayati ini bercanda Bu, ini Ustazah khusus. Dan para pengurus DKM lingkungan setempat. Bapak Ibu sekalian, tentunya ini waktu udah jam 10. Ya, ikan sepat, ikan gabus. Dimasak campur sayur hati. Lebih cepat, lebih bagus. Saya lihat kemarin Ibu pengantuk. Ada enggak? Yang pendek aja ya. Yang pendek masuk, kalau yang panjang nggak masuk. Iya, kalau pendek-pendek ceramah. Pendek masuk. Ya. Kalau panjang banyak ngantuk ya entar. Ya, insya Allah. Ini saya melihat suatu kondisi majelis taklim penuh para ustaz
para ulama kabir yang luar biasa. Kebetulan penghubung saya Bang Oki nih. Saya sebenarnya kalau dibilang ustaz, ya para mantan ustaz saya. Kalau dibilang apa yang kalau dibilang apa tadi? Dibilang ustaz, kalau bukan dibilang bukan ustaz, pada mantan ustaz saya. Kalau dibilang bukan ustaz, ya emang ustaz. Saya terus ceramah. Jadi saya sebenarnya mau ini mau ngomong ada ustaz dokter Jamal, cari Ustaz Aini Rofik, Ustaz Edi. Sebenarnya nggak pantas si Fakir ini bicara di sini. Beliau lebih punya ilmu lebih luar biasa. Tapi nggak apa-apa. Saya hanya wadakir faidal dzikratan fa'al mu'minin. Berilah peringatan saja, peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Apalagi Allah sendiri kita, orang nggak pernah rugi. Kita itu orang yang nggak pernah rugi selama kita beriman kepada Allah, selama kita selalu beramal soleh, selama kita selalu saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Surat Al-Asr itu nggak pernah rugi. Jadi mudah-mudahan, maaf nih para guru, nasihatin dikit ya. Mohon maaf banget. Bener saya kalau ada guru udah mau kerugian dikit dah. Ya, nggak apa-apa ya. Lanjut. Isra Mi'raj. Udah berapa kali kita ngadain Isra Mi'raj? Ya, udah puluhan. Bocah paling baru 5 dah. Ini hati-hati yang udah umur 60 ada, 70. Udah berapa kali Isra Mi'raj? Udah puluhan kali. Bahkan mungkin di masjid-masjid kita keliling. Yang ada pertanyaan, sudah sejauh mana kualitas sholat kita? Karena cerita Isra Mi'raj puncaknya ada di sholat. Itu aja. Terus bagaimana pendidikan kita terhadap keluarga kita masalah sholat? Kalau tidak kita perhatikan ini masalah sholat, jujur aja, inilah yang menyelamatkan kita. Inna awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah sholat. Sesungguhnya yang pertama kali nanti dihisab dari kiamat itu sholat. Yang lainnya belum ditanyain sholat dulu. Bu, malam Jumat biasanya udah benar. Isra Mi'raj bukan cerita tentang sholat aja. Kalau cerita tentang sholat udah final, kita udah dikasih 5 waktu. Walaupun sebenarnya 50 waktu dikasih, tapi nilainya sama juga 50 waktu. Kalau 50 waktu kita kerjain, nggak ada yang kebedak itu kerjaan kita. Ini ngerti nggak saya ngomong? Orang kayu ini nggak kebedak. Lagi, nanti orang kayu ini terjemahin dah. Nggak keburu, usaha-usaha kita keteteran semuanya. Jangankan yang 50 waktu, 5 waktu banyak yang pada keteteran. Saya mensifati bahwa segala perbuatan Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj ini kita bicara tentang kenapa di Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj diperintahkan oleh Allah, malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil menyebut ada cerita sebelumnya. Rasulullah mengalami kesedihan dalam dalam, ditinggal istri yang tercinta, ditinggalkan paman yang tercinta, yang mendukung dakwah beliau dalam kesehariannya. Istrinya jadi teman curhat. Bu, suaminya coba curhatnya. Apa ibunya sudah curhat? Biasanya emaknya. Oh, maknya. Dia saya tahu dalam istilah apa ya, saya pernah dapat perempuan itu kalau belum 15.000 kata dikeluarkan belum berhenti ngomong. Jadi Pak sabar aja. Kalau bini masih ngomong aja dengerin aja, karena dia belum sampai target 16.000 tadi. Ya, biarpun dia bawel, yang penting dia rajin sholatnya. Yang penting nggak banyak-banyak nuntut apa adanya. Pokoknya kalau ada bedak kita bisa beliin. Ya dihilingin terus. Nah ini ceritain sama lo ini. Lagi. Jadi ketika Rasulullah dalam keadaan berduka yang sangat mendalam, Bu,
Allah dah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsin minal amwali wal anfusi was thamarati wa basyiril sabirin. Sungguh pasti Allah uji kita itu dengan ketakutan, kecemasan. Khauf, banyak kecemasan yang kita dapat ujian. Wa nafsin khauf minal wa naqsin minal amwali wal anfus. Jadi ujian yang sangat tertinggi dalam kehidupan kita itu adalah wal anfus, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ibu suaminya meninggal, sedih nggak? Kalau nggak sedih, saya yakin ibunya selingkuhan. Alhamdulillah, laki-laki tidak mau bebas. Kalau suami, kalau istri meninggal, suami sedih nggak? Sebelah mata. Woi, jawab. Orang masih hidup pengen kawin lagi. Oh tahu? Rasulullah sedih banget. Teman curhat beliau yang memberikan kekuatan di dalam dakwanya, kegalauan hatinya menjadi selimut yang diberikan Khadijah, membuat sebuah harta yang dia punya. Orang terkaya, perempuan terkaya di kota Mekah itu Khadijah. Hampir semua tanah yang ada di Masjidil Haram itu punya Khadijah. Habis buat apa? Dakwah. Apa? Nggak merasa kehilangan, merasa banget kesedihan. Akhirnya, apalagi pamannya itu memang sayang, 1000 sayang. Nggak bisa masuk, nggak masuk Islam. Kenapa? Nggak ada hidayah. Sampai dikatakan, ya paman, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku jamin kau dengan surga ya paman. Kita tahu di akhir ayat kita mengucapkan la ilaha illallah dakhalal ya. Yang hadir di situ ada Abu Jahal, Abu Sufyan, Maudatin, akhirnya Abu tidak bisa mengatakan. Dia gengsi. Makanya Allah turunkan surat Al-Qasas ayat 5. Innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau yang Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan sebenarnya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Dia Maha mengetahui siapa penerima hidayah. Meninggal. Nah, setelah perjalanan ini Allah kasih healing. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi linuriyahu min ayatina, agar dilihatin tanda-tanda kekuasaan Allah sebagiannya. Giling, Pak, giling itu bahasa anak muda sekarang. Saya juga baru tahu beberapa nama ini. Healing itu ternyata saya buka di dalam bahasa Indonesia nggak ada, artinya cuma pemulihan. Nah, apa hubungannya kepada healing jalan-jalan? Ternyata healing jalan-jalan itu ngilangin ngilangin puyeng. Pak, sering jalan-jalan bini jalan-jalan. Perempuan tuh Pak, tanya dah semua proses ceritain kerjaan di rumah kayak apa. Bapaknya pulang kantor, ya kan? Jangan ngisi bensin di jalanan dulu kalau bensinnya kurang. Ya. Nyampe kasih teh minum, Bu, minum nggak? Mana? Isi bensin. Dia lagi sekali tinggal. Yang penting pulangnya beli cilok. Perempuan itu demen Pak di jalan, kasih jalan-jalan. Nggak ada perempuan yang ngasih jangan mau diajak jalan melaki, betul? Makanya perhatian kepada wanita itu menjadi nilai tersendiri ketika cinta terus bersemi dalam rumah tangga. Ajak jalan-jalan, ajak makan enak,
Makan enak itu nggak perlu mahal. Pecel lele di depan juga enak. Yang penting syaratnya perut lapar. Tadi itu jawabnya. Neng, makan dulu aja. Ayo, bininya nggak siap jalan. Dia bawa piring sama nasi di luar. Udah makan di luar. Udah. Selanjutkan. Jadi ini menjadi keterkaitan tentang dakwah yang harus dibawa Rasulullah. Jadi cerita-cerita tentang Isra Mi'raj mungkin Bapak Ibu udah tahu. Saya cuma menginformasikannya aja kembali. Kenapa? Karena memang dakwah itu memang selalu ingetin. Udah tahu tapi sering lupa. Udah tahu sering lemotan. Lemotan tahu? Ya lupa. Lemotan. Jadi diingatkan kembali. Ketika Isra Mi'raj diperlihatkan surga dan neraka. Di neraka banyak perempuan. Di surga banyak orang miskin. Orang kaya, orang. Kenapa ini? Ternyata orang miskin yang takwa, yang rajin ibadah, tidak mengeluh, dia nggak ada hisap. Apa yang hisap duit kagak gablek. Ya kan? Kelar. Takwa udah pasti, ibadah bagus, sama orang baik, maka tidak ada alasan Allah memasukkannya ke dalam surga. Mau saya kasih tahu nggak? Kenapa perempuan banyak masuk neraka? Mau kagak? Nah, Bapak juga dengerin, biar Ibu ingetin. Ketika sholat, kalau saya bicara bukan masalah orang yang udah menembus, ini bicara rata-rata ini yang hadir yang masih pada haid. Contoh aja, sering wanita itu banyak meninggalkan sholat. Ini dosa besar. Dari mana Ustaz tahu? Periksa. Cek, dicek. Setiap mau haid, Ibu pasti tahu tanggalnya kan? Bayangin. Waktu sholat zuhur, nih saya mengingatkan, sholat zuhur ketika kita mau haid, jangan ditunda-tunda. Beduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat. Karena apa? Ibu nunda, belum head nih. Jam 1, setengah 2, ya. Ustazah, bisa begitu juga. Istilah Ustaz, bisa. Woi, yang udah perawan, kasih tahu di dosa besar. Nunda waktu sholat jam 1, setengah 2, ntar dulu. Apakah diampuni? Coba. Tuh, saya mengingatkan. Nah, ini kan tadi mau head. Sekarang udah head, mau selesai. Nimblong penting nimblong. Diintek. Masih ada bocah. Coklat, ini ada bocah. Udah biar aja paham lah. Nimblong, ada bocah. Jam 1. Jam 2 sebenarnya udah kelar. Ntar aja mandi dasar sekalian. Bener gak? Bentak sekalian dah. Emang masih Stalin kan dibentak-bentak sama orang alim. Saya bicara ini fakta kehidupan, kenapa wanita itu banyak masuk neraka. Ini masalah satu dunia. Bu, nenek-nenek nggak masuk. Nenek-nenek sholat lancar aja lah. Pokoknya bulan mentol aja lah. Jadi apalagi kalau di jalan-jalan, mana? Giling ke Lembang, giling ke mana lagi? Cudai. Udah kagak pada mau kena itu. Wah, alhamdulillah. Di sini mah udah pasti. Ustaz ini belelon. Ya, nggak mungkin. Yang banyak terjadi di kalangan muslimah, gibah perapi, sholat kagak kalau di jalan-jalan.
ada Ustaz. Kita sholat masih pikiran kemana-mana. Nggak apa-apa. Saya yakin kita di sini belum bermusuh semua sholat betul. Belum sini itu ada yang masih mancing, sepeda, macam-macam. Utang di mana-mana. Masih pikiran udah nggak bermusuh deh. Iya rata-rata. Ustaz kan kok masih mikir Allah buat alim masih banyak ketidakmusuhan kita itu gak ada masalah, nggak apa-apa masih pikiran kemana-mana daripada kemana-mana kagak itu ya Bu. Sholat yang kedua ini saya bagi sobat ini dibahas ibu-ibu tapi saya ibu-ibu suami buta aja udah selesai, ibu taat aja udah selesai ya. Jadi segala kehidupan kalau udah taat sama suami selesai rumah tangga ya. Jadi saya ada cerita mau mancing Mbak, di mana aja Bang? Wah, mau 3 tempat tiap hari. Pagi gua di danau, terus siang gue ikut Tanah, sore di Empang, malam gue pulang dengerin ceramah, ngaji, dengerin ceramah, ceramah lu ngaji ceramah sama, bukan ceramah bini gua. Itu aja. Ya. Jadi kita harus membalance Pak, bahwa kita punya istri, punya anak. Jadi hobi kita boleh kita punya hobi, tapi jangan hobi yang melalaikan kita. Mancing ya mancing hobi seminggu sekali, jangan mancing tiap hari ya Allah. Ya sholat jamaah karena mana yang mau mancing. Ini udah jam 10.20. Biasanya istri kalau mauin suami lo jam berapa aklar? Hah? Subuh. Buset. Lah saya mos-mosan. Isra Mi'raj itu naik Isra perjalanan di malam hari. Jadi as-shalah mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Ketika kita melaksanakan salat itulah tanda hubungan kita sama Allah semakin dekat. Jaga hubungan itu. Jangan pernah putus hubungan kita sama Allah. Maaf walaupun kita dalam keadaan maksiat. Main togel, main judi. Rahmat aja. Wow. Udah dilihat sholat. Kemudian sholat. Gue emang sholat tepat waktu. Maksiat berjalan terus nggak ada masalah. Mudah-mudahan gue mati dalam keadaan sholat. Gue lagi menyampe. Bisa jadi. Mudah-mudahan inna sholatan hamil fasya wa munkar. Memang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Namun insya Allah hidayah ada dari Allah. Itu yang kita inginkan, jangan pernah putus hubungan sama Allah. Ya, Mi'raj naik di malam Jumat, ntar mau lupa. Bu Mi'raj paham? Udah nggak perlu diceritain lagi Bu Mi'raj ya. Bu Mi'raj ya udah paham. Isra Mi'raj adalah bagian bukti kebesaran Allah. Dan Isra Mi'raj bukan bukti Nabi Rasulullah. Dan Isra Mi'raj adalah bagian bukti bahwa surga dan neraka adalah nyata. Dan kita karena meyakini surga dan neraka tadi, maka bangunlah diri kita untuk menjadikan cerita Isra Mi'raj yang nyata ini menjadi bekal buat kita. Rasulullah memberikan beberapa gambaran tentang ada pada saat lagi berangkat itu. Ada wanita cantik udah tua, lagi aja ngawe-ngawe. Apa ngawe-ngawe? Ya ngawe-ngawe gini. Jibril nanya Rasulullah yang Rasul, Jibril itu siapa? Itu dunia ya Rasulullah. Dunia udah makin tua makin cantik. Nih, kampung kita makin cantik dulu, semua rekor nggak ada. Mau nggak ada apartemen nggak ada. Perawat.
Kalau enggak, saya kalau nyarikan sama bapak saya, ya, satu bambu itu 10 meter, 12. Itu makanya biasa tuh satu teman saya kalau lagi hujan, kalau kebanjiran sampai loteng. Saya kena dikit, kalau yang loteng. Dunia, kalau engkau ikut aweannya ya Rasul, niscaya umatmu akan terjebak kepada cinta dunia. Enggak diikutin aja sama Rasul, umat kita udah gak berasa menggah dari zaman. Lihatin aja ibu-ibu, udah kumpul, bapak-bapak udah kumpul, ya udah pada main apa? Ibu-ibu yang grup senam, saya punya teman adik kelas, saya main Facebook pak, bapaknya saja, boleh ya? Boleh, ibu dah. Itu setiap saya lihat status dia di WA dia, nggak jauh dari itu ya Allah, Pak, sadar apa? Bu, dengerin. Ibu tahu amal jariah? Tahu kan? Amal yang terus mengalir selama kita mati pun masih ada tuh amal jariah. Ketika kita mempertontonkan diri kita live ataupun tidak live di Facebook, di Twitter atau mana saja dah media sosial, kita mati jogedan kita masih ada dosa jariah terus mengalir. Ya Allah, Pak, yang punya bini kayak gini baik kecil. Neng, buat saya apa dulu kan murah awal tuh terus. Orang itu pesan demon banget pak, betul? Dunia, apalagi yang diceritakan Rasul? Ada bau wangi. Ada apa ya cenderung? Ternyata itu ada kuburan. Itu makam Masito. Siapa Masito? Dia tukang sisilingan Putri Firaun. Diceritakan ini memegang teguh daripada keyakinan, memegang teguh daripada iman. Ketika sisir jatuh dia ucapin Bismillah dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Allah siapa? Tuhan. Dia menang. Anaknya itu bilang, tahu Tuhan berapa? Tuhan kah? Bukan Tuhan apa? Dilaporkan. Bahkan akhirnya anak yang masih bayi itu awalnya nggak tega, tapi ngomong. Di dunia ada 3 bayi yang bisa ngomong. Nabi Isa, Zuraid, bayi yang waktu jadi fitnah ngamilin, sama si anak-anak situ itu. Dilebur semuanya dalam komoditi ini. Insya Allah, Kariman, Allah syahid. Dia memilih hidup mulia atau mati syahid. Kalau apa lagi? Ada lagi cerita. Dilihat dulu Rasul. Orang nanam di pohon. Tumbuh gede. Buah. Dipetik. Buah lagi. Dipetik. Buah lagi. Itu siapa yang Rasul? Itu orang yang lagi infak. Oh, infak. Pak, infak. Duit banyak. Udah dibawa mati. Ya. Tapi itu ngomongnya orang pelit. Orang ngomong duit itu nggak dibawa mati, salah. Duit bisa dibawa mati. Di masjid Islam Merah, pada infak apa nih? Insya Allah, soleha, soleh, insya Allah berkolaborasi. Jadi ini acara. Besok Ramadan, infak itu pak. Infak sodako itu yang sangat didambakan sama orang yang udah mati di dalam kubur ini. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, orang semuanya pada minta. Di mana? Di Quran dijelaskan soal Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin وصدق وأكون
minas shalihin. Berlimpahlah kalian dengan rezeki yang telah Aku berikan kepada kalian. Sebagiannya, tidak semuanya, sebagiannya sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian. Jadi kita masih diberikan kesempatan sama Allah, kesempatan rezeki, kesempatan berinfak. Kenapa? Karena para ahli ilmu berkata, Rabbi laula aqartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bangkitkan kami sebentar aja, bangkitkan kami sebentar aja ya Allah. Ngapain? Pak sedekah agar kami bisa bersedekah. Kenapa sedekah ini sedekah para ahli kubur? Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Perhatikan, sedekah ke masjid. Di masjid dulu musola. Orang-orang yang menyumbang menjadi masjid, maka setelah selesai banyak orang sholat di sini. Mungkin bukan orang sini nyumbang juga di sini. Dia dapat pahala sholat. Tuh nilainya. Apalagi nih anak-anak kita mungkin ada yang di pesantren punya duit, terusan dari mana dong? Saya minta rumah tahfiz Ustaz, atau di pokoknya di mana pesantren yang punya biayain. Dia apa Quran, tiap hari baca Quran, dapat ke pahala Quran dibaca. Nah, ini setiap kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita. Apalagi besok kayak puasa nih. Woi, ini puasa tajil kan? Ya. Nah, kumpul bareng-bareng buka puasa di sini. Minimal 10.000 ada kita punya tiap hari. Berikan ke masjid, beli gorengan 10.000, dapat 10. Itu dapat pahala orang berpuasa, dan hadis sudah jelas. Barang siapa yang memberikan makan orang berpuasa, maka dapatkan pahala puasa dan tidak mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa itu. Apalagi banyak 20 juta ya, dikit lagi. Ini makin lama makin lagi ngejar orang yang ngantuk. Jadi hal yang seperti ini memang berat. Kita jujur aja, karena urusan cinta dunia itu sama aja. Jangankan kita yang masih muda, yang udah tua, mana nenek yang bertua. Woi, kenapa ngomongin dia? Saya punya ibu, umurnya udah 74. Saya seminggu ke rumah pasti tanyain, salam kemana ya, kemari-mari. Saya tahu ini orang tua yang orang kangen sama saya, tapi ada mikir, duit saya juga. Pasti saya harus bekerja. Bagian yang cuma sedikit rotong ya, ada nilainya apa yang kita beri buat orang tua. Jadi dunia, saya pernah memberikan pemaparan tentang zakat, infak, sedekah. Ini nanti ada sesuatu azab yang luar biasa di cerita ini, pilot ini. Jadi kalau kita sedekah dengan transfer, itu beda dengan cash. Pak, jujur aja dah. Ketika kita buka dompet kontak lewat, ada 50.000, 10.000, 20.000, 5.000, 2.000. Mikir nggak tuh? Mikirnya akhirat apa dunia? Mikirnya akhirat apa dunia? Jangan mikirin akhirat. Coba mikirin akhirat. Sedikit kasih. Betul. Mikirnya dunia. Akhirnya apa? Ya udah, 2.000, 5.000 yang keluar. Jadi mulai besok, kesempatan masih ada. Kita jangan lagi mikirin dunia, maka pikirin akhirat kita. Kita bekerja, udah capek. Ketika kita banyak harta, tidak menjadi sia-sia ketika kita mati. Mudah-mudahan ini memberikan kebaikan pada kita. Salah satu yang dilihat sama Rasulullah adalah ketika ada orang yang makan buah zakum. Buah zakum itu buah dari api neraka. Pahit rasanya, ke buah yang berduri. Siapa yang Rasulullah? Itu orang-orang yang tidak pernah membayar zakat dan dimaksud Allah. Ada balasan seperti itu. Jadi orang yang berinfak tadi diberikan balasan.
Yang luar biasa masalul ladzi yunfikuna amwalu fi sabilillah kamasalil habba. Ambatan sab'a sana bilang di kulli sunnatin habba. Wallahu yudhi'u liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Ini di hari biasa. Di bulan Ramadan lebih lagi. Apa artinya ayat yang sudah Al-Qur'an? Kalau misalnya dalam satu perumpamaan orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah seperti dia menanam satu butir, setiap butir tumbuh 7 cabang, setiap cabang tumbuh 100 buah, dan Allah melipat gandakan dengan kehendaknya. Sekali lagi, dengan kehendaknya, artinya dengan ini. Jadi ada orang ustaz bagi ngaji. Ustaz, barang siapa yang bisa berinfak bersedekah, sesungguhnya dia telah mengalahkan setan dalam dirinya. Para jemaah, begini. Ustaz, izin. Mau kemana? Saya mau ambil beras, Ustaz, rumah saya. Saya ada rumah. Ya udah silakan. Saya pengen bisa mengalahkan setan dalam diri saya. Bagus. Pulang. Mas udang diambil, ambil. Ini yang keluar dari kamar. Bang, lu mau kemana itu? Ini buat gue dipakin, Ustaz. Sudah kok. Taruh itu buat tinggal sebulan, Bang. Sebulan. Ya udah taruh lagi. Balik. Kata Ustaz, mana Pak? Kata mau ngasih beras. Ustaz, saya udah mampu mengalahkan setan dari diri saya. Ternyata ada ratu setan di rumah saya. Ini masalah sinkron. Ketaatan kita kepada Allah harus dijaga bersama-sama, saling mengisi. Karena repot kalau kita tidak kuat dalam membangun rumah tangga dengan didasari takut. Makanya Allah itu telah mengatakan, menikah bukan masalah soal cinta. Kalau mau cinta, menikah itu bukan masalah soal cinta, tapi bagaimana rumah tangga itu dibangun, pasangan untuk sama-sama menuju dalam jalan ketakwaan dan ibadah. Itu yang dibangun. Jadi insya Allah mudah-mudahan menjadikan kebaikan-kebaikan kita dalam rumah tangga ketika istri takwa, suami takwa, anak takwa, saling mengingatkan, saling lagi. Ada lagi. Rasul melihat ini ada daging enak, masak, wangi, lezat. Ada lagi yang dilihat lagi, orang itu makan daging busuk, daging busuk. Siapa itu ya Rasul? Itulah orang-orang selingkuh, berzina. Di zaman sekarang ini, media sosial sudah luar biasa. Media sosial masih itu belum bisa di dalam kamar. Banyak kejadian istri umroh, suami selingkuh. Kemarin viral, siapa namanya saya nggak tahu, cuma dengar aja. Ya, itulah ini. Halal aku istri cantik, ya selingkuhannya. Saya bilang kayak dodol mulu dah. Demen, kenapa demen? Setan menghiasi keindahannya, kesahannya. Ini Allah kasih. Dan lebih parahnya lagi sekarang, banyak perempuan poliandri. Lah kita poligami aman. Ketika lahir anak kita dari perempuan itu biar kita, ya kita biar, ya kan anak kita. Lah kalau suami 2, suami 3, anak siapa? Kuping, poster itu tidak bisa. Apalagi Thailand, itu udah diresmiin Pak. Yang LGBT udah diresmiin. Nih Indonesia untuk aja masih ada partai-partai Islam yang terus menolak. Kalau enggak siap-siap ajab nih. Udah banyak cerita ajab di Palu waktu gempa besar. Itu mau ada pertemuan LGBT sedunia. Allah marah.
Allah marah itu ada dua sebab maksiat yang luar biasa. Yang pertama kemusyrikan, yang kedua perzinahan. Ini makanya hati-hati. Yang main rumah kontrakan mana ya? Jualan kontrakan. Ingat, ini nikah apa kagak? Itu perbedaan. Walaupun sini dalam masa dia belum nikah. Kalau dia nggak ada catatan pernikahan, tolak. Jangan undang maksiat, jangan undang murka Allah dengan maksiat dalam lingkungan kita yang kita setuju. Nauzubillah. Kalau kata Ustaz jadi manajer kan, ada orang protes, maksiat gua, yang gina gua, yang mau gua, apa urusan lo? Dengerin, bukan apa gitu. Kalau tidak ada gitu. Yang gina emang lu, yang mabuk emang lu, yang maksiat emang lu. Tapi kalau udah Allah murka, semua digulung, semua kena. Makanya kita nih perlu, Pak. Saya tuh di Kairingin Bang Edi, sebenarnya udah melihat kondisi di Kairingin Damai itu banyak sumpah. Saya bilang ke RRD di sidang. Kenapa? Ini khawatir. Memang kita nggak ada lempengan gempa. Bisa jadi Allah kalau melakukan azab seperti itu. Saya pernah dikasih tahu Ustaz di Lembaga ke Garut, pernah terjadi banjir bah yang luar biasa terjadi di situ. Ternyata kalinya kecil, nggak gede-gede amat. Apa yang terjadi di situ sampai Allah mengurang agak banjir bah yang luar biasa? Karena itu banyak orang, banyak perempuan muda buang janin. Nah, ini. Ya. Jadi itu udah banyak kondisi di zaman sekarang yang kalau kita nggak mengawasi, ya sekarang ini kita juga bukan masalah khawatir mana, ya ibunya juga kita khawatirin. Benar Pak. Ya ujian-ujian itu pasti ada. Kalau ibu punya suami ganteng, kaya, bukan Mas Mada nih, layaknya sebaik-baiknya. Insya Allah. Cari tahu nih, itu berapa nih? 11. Udah 40 menit, menyusulan nih. Udah ya? Kita semuanya sih udah pada tahu sebenarnya. Cuma sedang ngingetin doang. Ya. Orang saya punya catatan tuh. Emang belum kelar sih catatan ini. Saya tadi bilang, itu usah multi. Gua kalau punya catatan, alhamdulillah di meja. Kalau itu begini dari tadi. Bener, saya itu ya yang namanya ngaji di kampung ya Bang ini tahu lah. Itu beberapa ustaz, ada murid Judi, ada Ustaz Mahfud, ada Ustaz Jamal itu. Saya ngaji mau beliau aja. Kalau ada LC, MM, LC, MSI, jalan takji, masuk. Mudah-mudahan Allah berkahi, kasih kesehatan dalam memberikan pelajaran-pelajaran ilmu, mari kita pencerah ilmu cahaya buat kita semuanya semua. Saya pikir itu aja. Saya nggak punya kalam. Ya intinya kita hanya punya satu quotes sehari ini saya bilang. Teruslah berbuat baik. Jangan pernah bosan berbuat baik. Istiqomahlah berbuat baik. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita ke dalam surga. Gitu. Jadi insyaAllah. Jadi ibu yang sudah baik terus jaga kebaikan. Ibu yang sering sedekah terus sedekah. Sedekah kecil nggak apa-apa. Alladzina yunfiquna sarra wa dharra, itu ciri-ciri orang yang takwa. Ya Bu, Bapak mau ke masjid ya Pak? Titipnya apa? Sedekah subuh. Itu Bu caranya. Sedekah subuh luar biasa. Bapaknya ngeluarin juga. Ya insyaallah. Rajin dan terus. Karena kita memang dimotivasi. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala wa huwa wa'idullah. Allah sangat cinta kepada orang ya yang melakukan ketaatan amal amal ilallahi ta'ala kepada Allah. Ibadah, amal soleh kecil sedikit tapi kontinu. Untungnya apa Pak? Untuk ibadah, infak contohnya. Memang sih bukan berarti kita nggak boleh pakai gede, disuruh. Yang penting ikhlasnya ini nih. Masalah mau masalah ikhlasnya repot. 10.000 ada 100.000 silakan. Karena ada satu pesan, ketika kita bersedekah, kita dimatikan satu berapa alhamdulillah. 'Beristighfar. Hari ini, malam ini, isilah
di malam-malam di sabar ini dengan zikir Allah dan istighfar. Allah turun di langit ke dunia ini, melihat siapa yang minta ampun. Dosa kita udah banyak, ya. Dosa kita udah banyak. Insya Allah kita ampun pada Allah. Allah hapus semua dosa-dosa kita dan kita sungsong Ramadan dengan kebersihan daripada kesalahan. Terusnya minta maaf hari ini kepada tetangga, saudara kita, teman kita. Kita tidak tahu dosa apa yang kita lakukan dari mulut kita, dari kelakuan kita, dari cibiran kita. Karena di Islam memang sudah dilihat itu ada orang yang sudah panjang baru tua apa itu ya jibril, orang begitu kelakuannya. Tuh orang yang mulutnya ngaji datang orang beriman. Godeng ya godeng. Biar dia udah dari mana kek, dapat dari mana kek, ya cep, gua ngaji. Jalan ini jangan nanti. Ya, hati kita udah bahagia. Ada tuh ustaz bagus banget. Nyanyi boleh nggak? Boleh. Cini kegodang dia, orang kiri hatinya nggak bahagia. Betul. Orang ini hati bahagia nggak pernah bahagia karena melihat ukuran standar orang hidup orang itu. Dia mimpirin terus sampai sakit-sakit. Di kampek, hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang, nggak ngurusin hidup sama maaf, alhamdulillah apa yang saya sampaikan ini. Intinya peristiwa Isra Mi'raj bukan cuma masalah sholat. Saya cuma mengingatkan jaga diri anak-anak kita ini semuanya. Biarin mereka bercanda, yang penting kita giring. Ya, pelan-pelan. Kata Muhammad Al-Fatih, seorang sultan di Turki, bergembiralah kalian. Bergembiralah kalian kalau masih ada canda tawa anak-anak di masjid-masjid kalian. Artinya generasi kalian tidak putus, masih ada generasi Islam selanjutnya. Al-Islam ya Allah, Islam itu tinggi, tidak ada yang lain ketinggian Islam. Tapi siapa yang bisa menjamin Islam tetap tinggi di kampung tua? Kecuali kita yang istiqomah untuk tetap memelihara sholat terutama dan tetap mengaji sama guru-guru kita ini, insya Allah. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pantas saya ucapkan, itulah kefakiran saya. Dan mohon maaf nih para guru, ya saya begini adanya, ceplos ya, kadang-kadang mau ngomong apa sih, mohon maaf dah ya, itu aja yang saya sampaikan ya. Alhamdulillah Rabbil wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran kita dari Allah, janganlah kita ragu dalam menerima kebenaran. Ada nama wa ya majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.